Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taib, hari ini kita lanjutkan pelajaran fikih kita di Minhajus Salikin. Sekarang bab bai'ul usul wa thimar, tentang bab jual beli al usul itu pohon, wa thimar dan buah-buahan. Jual beli pohon dan buah-buahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ba'a nakhlan, siapa yang menjual nakhlan. Nakhlan di sini artinya adalah pohon kurma. Artinya pohon kurma. Ya. Pohon kurma. Ba'da an tu'abbara, ya. Setelah pohon kurma itu dikawinkan. Biasanya kurma itu supaya berbuah, maka serbuk sarinya itu disemai, ya, dimasukkan ke bunganya, sehingga ada penyerbukan dan pembuahan di situ. Itu disebut dengan tu'abbara. Jadi setelah dikawinkan maka keluar buahnya, buah kurmanya. Fathamaratuha lil bai', maka buahnya ini milik si penjual, ya. Ulangi. Man ba'a nakhlan, siapa yang menjual pohon kurma setelah pohon kurma itu dikawinkan, setelah disemai bunganya, serbuk sarinya itu dimasukkan ke bunganya, sehingga nanti ada buah, maka buahnya itu milik penjual. Al-bai' artinya penjual, ya. Illa, kecuali an yashtari toha al-mubta', kecuali pembeli. Al-mubta' di sini pembeli memberikan syarat. Dia memberikan syarat, saya kalau membeli pohon kurma ini, saya ingin beli kurmanya dan pohonnya, ya, meskipun pohonnya sudah dikawinkan, ya, seperti itu. Taib. Intinya kalau seseorang menjual pohon kurma dan pohon kurma itu telah dikawinkan, telah disemai telah dikawinkan serbuk sarinya, sehingga nanti akan terjadi pembuahan, maka buahnya itu milik si penjual. Taib. Kecuali si pembeli memberikan syarat, ya, memberikan syarat agar buahnya untuk dia. Taib. Kemudian yang 330, wa kadzalika sairul asjar idza kana thamaruhu badian. Begitu juga dengan semua pohon-pohon, ya, sair semua pohon-pohon, ya, idza kana thamaruhu badian, jika buahnya badian, ya, sudah terlihat dengan jelas. Contohnya pohon mangga, ya, pohon mangga biasanya kan penyerbukan sendiri, biasanya oleh serangga, ya, atau kupu-kupu atau lebah. Jadi penyerbukannya sendiri. Ketika buahnya telah kelihatan, ya, ketika orang mau menjual pohonnya, maka buahnya itu untuk si penjual, ya. Ya. Kecuali jika si pembeli mensyaratkan, saya mau beli pohonnya tapi dengan syarat nanti buahnya untuk saya, gitu. Itu boleh. Wa misluhu idza dhahara zar'u alladzi la yuhsadu illa maratan wahidan. Dan begitu juga hukumnya jika telah terlihat az-zar' itu tanaman, yang tanaman itu tidak dipanen, la yuhsadu, tidak dipanen kecuali sekali saja dalam tahun, sekali saja dalam setahun. Maka yang seperti ini buahnya milik si penjual, ya. Contohnya buah yang panennya sekali setahun itu contohnya durian, ya, durian biasanya sekali setahun, sekali musim. Tayyib. Fa in kana yuhsadu miraran fal usulu lil mushtari, ya. Seandainya dia dipanen berulang kali, maka pokoknya pohon-pohonnya itu dimiliki oleh pembeli, ya. Wal jazzatu dhahiratu indal bai'i lil bai',
dan buahnya itu yang nampak itu untuk si pembeli, si penjual ya, bai' penjual. Baik. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari hatta yabdu salahuha wa nahal bai'a wal mubta'. Ya, dan Rasulullah melarang, naha artinya melarang, Rasulullah melarang tentang jual beli athimar, jual beli buah ya, athimar buah, hatta yabdu sehingga yabdu ya, terlihat dengan jelas ya, kelihatan salahuha, kelayakan untuk dipanen ya. Ya, sehingga layak untuk dipanen. Nahal bai'a wal mubta'. Beliau melarang al-bai' penjual dan pembeli. Ya, al-mubta' artinya pembeli. Baik. Jadi begini, kalau mau jual pohon, ya, kalau pohon itu seperti mau berbuah, maka tidak boleh dijual sehingga buahnya itu kelihatan jelas, terlihat dengan jelas, sehingga si pembeli bisa membeli buah dan pohonnya dengan harga yang lebih ya dari sekedar pohonnya saja. Tapi kalau pohonnya saja tanpa ada calon buahnya, ya berarti ya dengan dihargai dengan harga pohon saja. Wasu'ila an solahiha, dan dia ditanya tentang solahiha, kelayakannya untuk dipanen. Ya, faqala hatta tadhhaba ahatuhu, sehingga jadi kapan boleh pohon itu jika dia mau berbuah, kapan dia boleh dijual sehingga jelas kelihatan kelayakan untuk dipanen. Hatta tadhhaba ahatuhu, sehingga hilang aha itu bulu-bulu yang ada di buah itu. Biasanya kalau bulu itu biasanya kalau buah itu masih mengkal, masih belum terlalu tua untuk dipanen, maka masih ada warna-warna yang menunjukkan bahwa dia masih muda ya, masih mengkal ya, belum tua. Atau bulu-bulu yang ada di buahnya itu. Wa fi lafdhin, dan di sebuah lafaz yang lain, hatta tahmarra au tasfar, sehingga buahnya menjadi merah atau menguning ya. Biasanya kalau buah kalau udah matang itu kan agak berubah warnanya. Jadi kalau sudah berubah warnanya boleh dijual, sehingga si penjual memanen dulu dan si pembeli beli pohonnya saja. Wa naha an bai'il habbi, bukan habbi, al-habba. Wa naha an bai'il habbi hatta yashtadda, dan beliau melarang tentang jual biji-bijian sehingga biji-biji itu menjadi keras. Seperti padi ya, padi yang ada di pohonnya itu ya nggak boleh dijual sampai bijinya itu keras, berisi dengan sempurna. Rawahu ahlus sunan ya. Kemudian di poin 336, wa qala law bi'ta min akhika thamaran fa asabathu jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, rawahu Muslim. Dan ini hadis yang penting. Ini hadis yang penting di 336. Wa qala law bi'ta, seandainya kamu menjual, min akhika, kepada saudaramu, thamaron ya, buah-buahan, fa asabathu jaihatun, kemudian buah-buahan itu ditimpa oleh musibah, biasanya kena hujan ya atau bencana, menjadi rusak ya atau hama, fala yahillu, maka tidak menjadi halal untukmu ya, an ta'khudha minhu syai'an, kamu mengambil uangnya sedikit pun. Jadi kalau kita jual buah, ternyata buah itu busuk ya, kena hujan atau gimana, atau pecah semuanya, maka kita tidak boleh mengambil uangnya ya. Bima ta'khudhu mala akhika, ya dengan apa penggantinya kamu mengambil harta saudaramu, bighairi haqqin ya, tanpa hak, rawahu Muslim. Jadi intinya hadis ini melarang kalau kita mau jual buah, jangan jual buah yang sudah rusak. Kalau kita jual buah kemudian buah itu kena hujan dan rusak, maka kita tidak halal mengambil uangnya ya, Baik. Ini saja pelajaran kita hari ini. Barakallahu fikum. Antum tulis terjemahannya dan kirimkan ke ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.